Gadis itu lahir di masa perang berkecamuk. Dan dia adalah yatim piatu yang ditinggalkan orang tuanya. Hari itu kakek kebetulan lewat di sini. Melihat gadis itu jongkok sendirian di tanah, kakek perlahan mengangkat kepalanya. Menanyakan siapa namanya, kemana orang tuanya pergi. Tapi gadis itu hanya menggelengkan kepala. Tidak menjawab. Dunia ini penuh alasan dan teman sejiwa. Juga tidak bisa berharap pergi. Gadis itu akhirnya diadopsi oleh kakek. Sementara anak-anak lain berlatih dengan giat. Tapi gadis itu karena sifatnya yang penyendiri, bermain sendirian di sudut. Begitu ada yang mendekat, gadis itu langsung menunjukkan sikap menolak. Tapi Tai Touren sangat sabar. Dia mengambil senjata dari tangan gadis itu, lalu memberikan permen di tangannya. Kemudian mengelus kepalanya dan pergi. Saat itu gadis itu merasakan secercah kehangatan. Merasa dia seperti kakak kandungnya sendiri. Tapi sekarang dibunuh oleh pria kejam yang sedikit bicara. Dengan satu pukulan palu besi besar ke kepalanya. Maka gadis itu melepas cadarnya dan mengikatnya di kepalanya sendiri. Berencana mencari pria itu untuk balas dendam. Tapi ketika orang kejam itu muncul di hadapannya, kekuatan besar si gadis cantik akan meledak. Tapi meski dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan menendang dengan keras belasan kali, namun tidak bisa melukai titik vital lawannya. Orang kejam ini seperti tidak bisa dibunuh. Dan kekuatan ledakannya semakin kuat. Kemudian si gadis cantik menggunakan sisa kekuatan terakhirnya. Hasilnya tetap dikirim ke alam baka oleh si kejam. Tapi ketika semua mengira masalah sudah selesai, si gadis cantik menggunakan nafas terakhirnya, melempar 2 granat. Orang-orang di depan mengira pria itu sudah mati. Jadi mereka bergegas mencari jalan keluar. Tapi tidak sampai 10 menit. Siapa sangka orang kejam itu mengejar mereka lagi. Ini membuat si kacamata sangat senang. Karena dia tidak ingin mati di tempat mengerikan ini. Meminta si kejam segera membawa semua orang pergi dari sini. Namun ketika semua keluar dari ventilasi, mengira bisa aman meninggalkan tempat ini. Tapi tidak disangka bahaya baru saja dimulai. Maafkan aku sebelumnya karena sudah banyak menyinggung. Nanti akan kutraktir kalian minum.